Selamat datang di channel Soal Q. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Soal pertama, aktivitas manusia yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh gambar. Ya, betul. Jawabannya adalah gambar yang B. Kenapa yang B? Karena untuk jawaban yang A ini adalah penebangan hutan secara liar. Jawaban yang B ini adalah menanam pohon. Jawaban yang C adalah menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Dan jawaban yang D ini salah karena aktivitas manusia dapat mengakibatkan terbakarnya hutan. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban B. Soal kedua, lingkungan yang subur dan curah hujan yang tinggi memengaruhi aktivitas masyarakat untuk A. Memancing, B. Bercocok tanam, C. Bertani garam, D. Beternak lele. Lingkungan yang subur dan curah hujan yang tinggi itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk bercocok tanam. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal ketiga, perhatikan gambar berikut. Salah satu dampak positif dari kegiatan di atas adalah A. Berkurangnya sumber daya air, B. Dibangunnya sarana dan prasarana, C. Pendapatan penduduk semakin meningkat, D. Berkurangnya habitat dan hewan asli. Karena dampak positif yang ditekankan berarti jawabannya adalah C. Dengan melimpahnya sumber daya alam dan masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik sehingga mengakibatkan pendapatan penduduk semakin meningkat. Berikutnya untuk soal nomor 4. Dampak negatif dari penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan adalah A. Hasil tangkapan ikan banyak, B. Nelayan dapat merusak ekosistem laut, C. Nelayan dapat menjual terumbu karang, D. Nelayan hanya dapat menangkap satu jenis ikan saja. Di sini penekanannya adalah dampak negatif. Jadi, dampak negatif dari penggunaan pukat harimau adalah dapat merusak ekosistem laut. Jadi, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak kurang baik adalah membuang sampah sembarangan untuk pilihan A, mengambil hasil laut dengan jalan tradisional untuk pilihan B, C. Menggunakan tanah untuk bercocok tanam, D. Menebang pohon dengan sistem tebang pilih tanaman. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan yang mengakibatkan dampak yang kurang baik antara pilihan A, B, C, dan D adalah jawaban yang ya betul. Jawabannya adalah yang A, membuang sampah sembarangan. Soal nomor 6. Salah satu dampak negatif dari pengalihan lahan hutan menjadi perumahan adalah A. Meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar, B. Masyarakat mendapat perumahan yang layak, C. Berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan, D. Berkurangnya pendapatan masyarakat sekitar. Kembali kita perhatikan soal dengan baik. Yang ditanyakan adalah dampak negatif pengalihan lahan hutan menjadi perumahan. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 7. Desa Sukamaju terletak di sekitar lereng gunung. Di sekitar aliran sungai terdapat pasir yang telah mengendap. Pasir ini sangat cocok untuk bahan bangunan. Kegiatan ekonomi yang cocok dilakukan adalah A. Bertani, B. Bercocok tanam, C. Beternak sapi, D. Menambang pasir. Dikarenakan pada teks tersebut konteksnya adalah pasir, maka yang paling cocok adalah daerah ini
untuk kegiatan ekonominya adalah menambang pasir. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Pembangunan yang dipengaruhi oleh aktivitas pada gambar tersebut terdapat pada bidang A. Ekonomi, B. Budaya, C. Sosial, D. Sosial dan budaya. Nah, kalau kita memperhatikan secara gambar, secara kontekstual, maka pembangunan ini dipengaruhi oleh aktivitas yang ada pada gambar, yaitu pada bidang ekonomi. Ya, yang paling mencolok di sini adalah bidang ekonomi karena masyarakat dengan menanam padi, sehingga padi itu nanti ketika sudah panen dapat dijual. Meskipun di bidang lain juga sebenarnya berpengaruh, tapi pada soal ini yang ditekankan adalah ekonomi. Soal nomor 9. Di sini ada tabel, nomor, dan interaksi. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Pemanfaatan interaksi manusia dengan alam ditunjukkan oleh nomor. Yang pertama, sungai dimanfaatkan hewan-hewan di dalam hutan sebagai sumber air minum. Ya, ini nomor pertama ini antara hewan dengan alam, karena pertanyaan adalah manusia dengan alam. Nomor 2, Pak Imran bekerja sama membersihkan selokan dengan Pak Budi. Ini kerjasama antara manusia dengan manusia, berarti hubungannya adalah interaksi manusia dengan manusia. Yang ketiga, tanaman padi tumbuh subur di dataran rendah. Jawaban ini memiliki potensi, ya. Kita simpan dulu. Nomor 4, keindahan pantai membuat masyarakat berlibur ke sana. Ini juga ada hubungannya manusia dengan alam. Jadi pantai dijadikan tempat wisata. Yang kelima, danau dimanfaatkan untuk membuat tambak ikan dan udang. Berarti nomor 3, 4, 5 itu adalah adanya hubungan interaksi antara manusia dengan alam. Namun kita harus perhatikan jawabannya terlebih dahulu. Apakah ada jawaban pasangan 3, 4, dan 5? Coba. Nah, karena tidak ada 3, 4, dan 5, berarti dalam pilihan ganda A, B, C, D kita bisa memilih jawaban yang D, yaitu keindahan pantai membuat masyarakat berlibur ke sana dan danau dapat dimanfaatkan untuk membuat tambak ikan dan udang. Subak adalah organisasi masyarakat di Bali yang mengatur sistem pengairan sawah di Bali. Manfaat teknologi pertanian tersebut pada masyarakat Bali adalah A. Sawah di Bali terairi dengan baik. B. Masyarakat dapat menanami sawah dengan tanaman lain. C. Hasil panen di Bali selalu sedikit. D. Masyarakat bersatu untuk kemajuan daerah Bali. Apabila sawah terairi air dengan baik, maka hasil panen akan menjadi lebih maksimal. Jadi jawabannya adalah A. Sekian dan terima kasih untuk pembahasannya. Jangan lupa untuk tombol like dan subscribe channel Soal Ki.